Lokakarya Peningkatan Kapasitas Indonesia tahun 2020 untuk Provinsi Jawa Barat. Perkenalkan saya dengan Egar. Di siang hari ini sudah hadir 3 orang narasumber kita. Itu ada Mbak Fafa Utami, kemudian ada Mas Egy Yunaidi, dan ada Mbak Agustina Rohyanti atau yang lebih dikenal sapaannya Mbak Anti. Selamat datang kepada ketiga narasumber kita. Saya untuk mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu, kemudian nanti akan kita lanjutkan dengan doa bersama, dan kemudian kita langsung masuk kepada sesi diskusi untuk siang hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya persilahkan untuk bisa berdiri untuk kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia. Ibu semuanya saya persilahkan untuk bisa duduk kembali. Baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali kegiatan diskusi kita pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa sesuai dengan ajaran dan agama kepercayaan kita masing-masing. Dan tentunya kita memohon supaya kita semua juga senantiasa diberikan kesehatan selama pandemi ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita langsung saja masuk ke dalam sesi diskusi bersama 3 orang narasumber kita. Di sini ada yang tadi sudah saya perkenalkan, ada Mbak Fafa Utami, ada Mas Egy Yunaidi, dan juga ada Mbak Anti. Saya persilahkan kepada ketiga narasumber kita untuk bisa memulai diskusinya dengan teman-teman dari Provinsi Jawa Barat. Baik, terima kasih. Baik, mungkin saya memulai saja supaya waktunya cepat. Begitu ya Mbak Fafa ya, boleh? Oke. Baik, barangkali kita kembali kepada kesepakatan dari hasil lokakarya sesi kedua kemarin, di mana kita kemarin sepakat pertama adalah di sini menurut catatan saya, nanti kalau ada kurangnya mohon bisa ditambahkan. Pertama adalah pihak Disparbud Jabar. Kita sepakati akan membuat kerangka acuan kerja yang bisa membuat ikatan tematik ritus dan air
sehingga bisa bisa mengikat atau membuat relevansi di antara wilayah-wilayah Ciayu Majakuning, Indramayu, Majalengka, Cirebon, dan yang lain-lain. Jadi membuat semacam konsep tema besar yang mengikat beberapa daerah tersebut dengan OPK-nya masing-masing. Kedua, kita sepakat juga masing-masing wilayah di Ciayu Majakuning ini diminta untuk mengkonsolidasikan komitmen APBD-nya masing-masing di tahun 2021 untuk kemudian kita bisa memproyeksikan kegiatan. Halo, Mbak Ega. Iya. Masih jelaskah? Halo? Jelas, Mas. Oke. Yang ketiga. Masih jelas. Baik, oke. Lanjut. Kesepakatan yang ketiga kemarin menjadi PR kita semua juga, Kota Cirebon dengan Festival Topeng beserta Jagat Kali Arts Festival yang didukung oleh Disparput Jabar, sebaiknya berkonsolidasi dan mungkin istilah yang kurang cocok tapi barangkali merger gitu ya, menjadi membuat suatu sinergi yang kemudian bisa menjadikan tema festival ini memiliki tema yang utuh dan kemudian mengkonsolidasikan sumber daya yang ada di daerah masing-masing. Itu tadi yang saya catat dari pertemuan terakhir kita. Barangkali kalau ada yang kurang mohon ditambahkan. Kalau tidak nanti kita langsung bisa memberikan waktu dan tempat kepada teman-teman di Jawa Barat ini untuk menyampaikan apa-apa yang sudah didiskusikan bersama-sama sebelum sesi ketiga ini. Terima kasih. Ya, saya nyambung Mas Egi. Selamat siang Bapak Ibu semua di Jawa Barat. Tentu kita masih ingat pertemuan kemarin, minggu kemarin kita banyak membahas tentang isian, kemudian kontribusi dari beberapa kota yang ada di wilayah Jawa Barat, seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Egi, 3 catatan besar itu yang mestinya setelah Lokakarya kedua kemarin sudah dirembuk bersama. Nah, hari ini kita tim panelis, tim narasumber menunggu hasil rembukan, hasil diskusi bersama antar berbagai kota ini, diantaranya ada ini ya, Cirebon, kemudian kota mana aja ya, Indramayu, Cirebon, Majalengka, dan satunya ya Majalengka. Mungkin kiranya bisa ada yang mewakili untuk mempresentasikan. Terima kasih. Silakan dari teman-teman komunitas, dari mana aja atau dari dinas untuk memberi. Kalau menurut saya, izin Mbak Fafa, Mas Egi, ini sebenarnya dari dinas dulu mungkin ya, karena kan kemarin memang katanya kalau nggak salah dinas tidak bisa bergabung karena ada rapat pembahasan apa ya, saya lupa RAB atau apa gitu kan. Nah, ini silakan Mbak, sudah ada dari dinas, dinas kami persilahkan terlebih dahulu, baru nanti dilanjutkan oleh teman-teman komunitas. Betul. Halo, yang dari dinas. Ini yang dari dinas kok tidak menjawab panggilan. Iya, mangga. Halo. Ya, halo. Ya, halo Ibu Yeti, silahkan. Ya. Mangga Ibu disampaikan. Yang Ibu Yeti.
Ya, selamat siang semuanya, Bapak dan Ibu. Mohon maaf, pimpinan kami nggak bisa mengikuti, ada sesuatu hal yang tidak bisa ditinggalkan. Dan ini kami kalau progres tentang untuk anggaran di kabupaten, kalau di kami sih belum bisa menyampaikan, harus dibahas lebih lanjut, termasuk kan KAK-nya. KAK-nya sedang dilaksanakan, lagi sedang dibuat gitu, belum sampai selesai. Terkait dengan kabupaten yang harus disinergikan dengan berapa yang dengan kabupaten kota menganggarkan untuk festival topeng dari ini cuma 200, paling di kami bisa disesuaikan dengan yang lainnya, Pak. Kalau di kabupaten di sini paling-paling dengan kabupaten kota akan disesuaikan lebih mendalam, sedang dibahas dengan nunggu. Suaranya hilang. Hilang. Ada, Pak? Ada suaranya? Halo? Silakan, Bu. Halo? Ya, silakan Ibu. Ya. Begini, Pak, kalau di provinsi akan disesuaikan dengan mengikuti apa yang ada di kabupaten kota, tinggal kami menunggu dukungannya gitu. Apa yang ada di kabupaten kota Ciayu Maikuning, di kami akan didukung apa sinergis gitu. Nunggu hasil KK-nya gitu, Pak. Karena sekarang lagi dibuat belum selesai, mohon maaf. Ntar kami sampaikan melalui ini juga webinar lagi, Pak. Sekian, terima kasih. Ibu Yeti, selamat siang. Iya. Ya. Apakah akses sebelum lokakarya keempat sudah bisa selesai, Bu? Iya. Iya. Agar sedikit lagi lokakarya keempat ini sebetulnya kan lebih pada putusan, kemudian kesimpulan, ya, agar ya, jadi ada progres yang kita capai nanti sebelum lokakarya keempat, dan lokakarya keempat itu kita tinggal sudah mengerucut semuanya begitu. Ya, baik. Ya, baik, Pak. Ya, sekian. Mangga, Pak. Baik, kalau gitu dari teman-teman komunitas atau dari wakil dari wilayah-wilayah lain yang kemarin juga kita minta untuk mencoba mengkonsolidasikan diri dan kemudian mencoba menemukan figur anggaran kira-kira yang bisa diproyeksikan ke depan, mungkin bisa juga di-share di sini. Supaya tadi juga menjawab ini apa yang disampaikan oleh Bu Yeti barusan, bahwa provinsi juga akan sedikit banyak merespon kesepakatan atau jumlah yang disampaikan oleh tiap-tiap kabupaten nantinya. Mungkin dari daerah-daerah atau ada yang bisa menyampaikan. Monggo dari kota lain, misalnya dari Cirebon, yang rencana kalau kita lihat di proposal, Cirebon akan menjadi tuan rumah ya di Festival Jaga Kali. Saya udah resign deh. Ya, silakan. Ya.
Ya, Pak Deden. Ya, Pak Deden. selamat siang, sedulur. Kalau saya tanya tadi mengenai anggaran terus hal gitu untuk di daerah, saya juga pusing ini, karena dari komunitas sendiri itu saya memiliki kesimpulan bahwa itu bukan ranah kami ya. Jadi sementara saya sudah menghubungi dinas, beberapa kali menghubungi dinas dari terkait ya untuk kebudayaan sendiri ya, mungkin karena kesibukannya tidak bisa ikut ya, tidak bisa ikut seminar ini karena mungkin sibuk Pak Kabid sendiri sibuk, dan mungkin saya mohon pencerahan apa yang harus saya lakukan. Sementara saya dari komunitas saya respon, saya menunggu, dan saya ingin berkarya, saya ingin membantu, saya akan ikut andil dalam penyelenggaraan ini. Itu saya mohon bimbingan, saya mohon pencerahan ini. Sementara saya tidak tahu menau mengenai kalau ditanya yang bukan ranah saya itu, aduh sangat pusing sekali. Mohon pencerahan untuk bapak-bapak yang ada di Jawa Barat dan yang ada di provinsi juga yang ada di Kemendikbud Pusat. Terima kasih. Baik, mungkin memang yang paling bisa menjawab adalah bapak-bapak atau ibu-ibu yang dari dinas ya. Teman-teman dari komunitas pasti belum bisa menjawab, kecuali memang sudah pernah disampaikan kepada teman-teman. Yang dari dinas di sini dari masing-masing kabupaten atau kota yang akan terlibat ada siapa saja ya? Sepertinya tidak ada jawaban nih, Mas Egi. Atau baik, mungkin mau dari yang ada di sini komunitas yang lain, atau mungkin Pak Rinto silahkan. Sini tadi ternyata Mbak Anti salah kamar, jadi Mbak Anti harus pergi ke Bengkulu. Jadi yang hadir di sini harusnya adalah Pak Rinto. Pak Rinto silahkan Pak Rinto. Pak Rinto selamat datang dan selamat bergabung. Ya, salam. Selamat siang Ibu Bapak semua. Saya nyimak dulu aja Bu Moderator, biar tahu dinamikanya, karena saya belum clear banget dinamika yang, karena saya memang nggak terlibat ya, nggak hadir di pertemuan sebelumnya, jadi kayaknya lebih bijaksana ya memonitor untuk yang pertemuan ketiga ini aja dulu. Nanti ada yang perlu saya ya, Mbak Angga mungkin. Ya, Mbak. Halo Mbak. Iya, ini sudah ada 3 orang yang mungkin bisa raise hand. Halo, iya. Mungkin bisa meminta dari Kota Cirebon yang akan menjadi tuan rumah mempresentasikan, Mbak, atau dari kota lain. Jadi kita lebih narasumber ini lebih minta progres begitu. Betul. Saya setuju. Mungkin dari Cirebon ini ada Jaga Kali ya, Mbak. Ada Jaga Kali. Silahkan dari Cirebon. Halo, Kota Cirebon. Ya. Halo, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Mohon maaf ini backlight, jadi sebelumnya Mas ini dari Jaga Kali, Mas Nikonya sedang ke toilet sebentar, sedang ke belakang, jadi mungkin bisa diisi dengan teman yang lainnya dulu, mungkin saya selaku volunteer di sini. Atau Masnya aja yang boleh? menyampaikan, mungkin
bagaimana persiapannya seperti itu. Ini narasumbernya mau mendengarkan nih, kira-kira kan Cirebon ini kan nantinya mau menjadi tuan rumah. Progresnya seperti apa nih gitu. Silakan disampaikan, meskipun sebagai volunteer sampaikan aja yang mungkin diketahui seperti itu ya. Kalau untuk di Cirebon sendiri dari teman-teman Jaga Kali Art Festival, kalau secara persiapan sendiri sebenarnya kita mempersiapkan dari 6 bulan yang lalu untuk kegiatan, hanya saja terpentok oleh pandemi dan akhirnya banyak hal-hal yang nggak bisa disesuaikan, sehingga untuk persiapannya sendiri diundur juga, dan juga pelaksananya kan nanti di tahun selanjutnya menyesuaikan dengan kondisi pandemi yang ada. Dan untuk saat ini sebenarnya kita sudah melakukan kegiatan online dengan platform online Instagram, live streaming di Instagram Jaga Kali Art Festival, dan sudah berjalan lancar, dilaksanakan selama 2 hari kemarin, di bulan kemarin, 26 dan 27 September. Jadi kalau untuk persiapannya sendiri sebagai tuan rumah, secara komunitas dan juga secara kelembagaan teman-teman di Jaga Kali Art Festival, kita sudah siap untuk bisa memulai kegiatan. Hanya saja nanti perlu dukungan teman-teman dari pihak-pihak dinas terkait dan juga teman-teman yang lain yang ingin membantu. Jadi kalau secara komunitasnya sendiri kita sudah siap, dan sambil berjalan, sambil juga untuk pengumpulan dana, peralatan, kebutuhan-kebutuhan lainnya yang memang dipenuhi. Seperti itu, Ibu. Mungkin pertanyaan kali ya yang mungkin lebih tepat nanti bisa ditanyakan gitu. Mungkin ini saya setahu saya sendiri sebagai volunteer juga di sini membantu teman-teman dari Jaga Kali Art Festival juga. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan ada teman-teman yang lain. Ibu. Sebentar. Dari silakan Pak Ruhiat. Silakan Pak Ruhiat yang ingin menyampaikan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, maaf, ini suaranya agak noise ya Pak. Mungkin terlalu yang dekat, jaraknya berdekat, yang berdekatan mungkin bisa agak menjauh. Iya, ada. Baik. Bentar. Mungkin kebetulan saya dari Dinas Budpar. Ya barangkali, walaupun mungkin belum tentu sama ya situasinya di Dinas Budpar yang lain. Tapi yang jelas... Bapak, mohon maaf, Bapak Dinas Budpar mana, Bapak? Oh iya. Saya Dinas Budpar Kabupaten Indramayu, Bu. Oh iya, baik. Ya. Begini, mungkin kita mencoba untuk bagaimana menghidupkan dan juga bekerja sama dengan komunitas. Ya. Cuman untuk saat ini memang sama seperti yang lain, mungkin juga sama. Ya, walaupun mungkin kayak tadi Jaga Kali, Festival Jaga Kali bisa bisa online atau bisa virtual. Hanya untuk di Indramayu sendiri barangkali saya tahun ini sama sekali tidak ada kegiatan, dan mencoba memunculkan kegiatan dalam bentuk virtual pun ditolak. Katanya ada berbagai alasan. Hanya memang saya juga berupaya bagaimana mengakomodir usulan-usulan dari komunitas. Namun itu pun dengan situasi yang kadang kita ini mengatur anggaran bingung juga. Karena apa? Karena anggaran itu sudah diplot dari TAPD bahwa kegiatan untuk kebudayaan hanya ini yang sudah berjalan. Nah, untuk kegiatan yang baru memang kita juga masih belum jelas, walaupun juga dengan situasi pandemi ini apakah tahun depan masih bisa, karena tahun depan juga sudah ada susunan rancangan atau RKA yang untuk 2021 itu minim, anggaran itu sangat minim, karena memang mungkin dilihat dari perkembangan pandemi ini masih belum memungkinkan ada kegiatan-kegiatan yang besar. Gitu.
Tapi yang jelas gini, mungkin insya Allah kalaupun umpamanya tahun depan memungkinkan untuk diadakan festival yang bertemakan ritus dan air, ya insya Allah Indramayu juga mungkin ketika sudah disepakati bahwa kita akan ada kegiatan yang sifatnya kolaborasi Ciayu Majak Kuning, Indramayu siap dukung. Dan insya Allah mungkin suatu saat Indramayu juga menjadi tuan rumah, kita siap. Kita akan bareng-bareng dengan teman-teman yang lain untuk mempersiapkan Indramayu sebagai tuan rumah dan mengangkat tema yang sesuai dengan apa yang sudah dipastikan. Mungkin barangkali itu, tapi yang jelas Indramayu mungkin saat ini situasi saya pikir sama lah, mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu dan mudah-mudahan juga kegiatan berkesenian dan berkebudayaan terus berjalan sehingga kebudayaan kita tidak mati. Mungkin itu aja barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, mungkin kita sedikit menyegarkan kembali apa yang sebetulnya mau kita capai dan apa yang kita sepakati di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Pertama, pertemuan 4 seri dalam lokakarya dalam bentuk dalam format virtual ini lewat Zoom ini yang akan berupa 4 seri. Ini adalah seri yang ketiga. Pada dasarnya bertujuan untuk mencoba menyusun sebuah proposal untuk rencana festival tahun 2021. Memang pada dasarnya tidak untuk mencoba mengejar pelaksanaan festival pada tahun ini, karena memang kita semua tahu pada tahun ini memang situasinya tidak memungkinkan bagi kita semua. Jadi arahnya memang ke sana, kita semuanya sepakat tentang itu. Terus yang kedua adalah bahwa kemarin kita setelah 2 kali melakukan lokakarya, berdiskusi bersama-sama, kita sepakat bahwa kita akan mengikat sekian banyak kota dan kabupaten, sekian banyak komunitas dengan bentuk-bentuk ekspresi kesenian dan OPK masing-masing, dengan sebuah tema besar yang kita sepakati kemarin adalah ritual dan air. Nah, bagaimana itu nanti kesepakatan itu memang harus dipertajam untuk menjadi sebuah kerangka acuan kerja yang dengan itu kita bisa sebetulnya, kalau itu sudah ada sebetulnya, saya bayangkan hari ini kita bisa berdiskusi kira-kira OPK apa yang ada di masing-masing daerah yang kemudian bisa terkait atau bisa ditampilkan untuk mendukung atau memperkuat tema besar tadi. Nah, yang ketiga tentu saja adalah rencana anggaran. Memang rencana anggaran tersebut memang kita hampir sebagian dari besar kita tidak bisa memastikannya, tapi barangkali bisa diperoleh figur dari tiap-tiap kabupaten dan harapannya juga dari provinsi. Jadi ada itu sih sebetulnya yang kita sepakati dari pembicaraan kemarin. Jadi mungkin kita tidak usah mengulang-ulang lagi. Jadi kita arahkan diskusinya ke arah sana. Baik, sekarang di sini sebetulnya ada Mas Rinto gitu. Saya melihat dinamika yang ada. Mungkin Mas Rinto bisa sedikit memberikan cakrawala begitu, perspektif ya. Bagaimana sebetulnya Indonesia ini sebetulnya bisa membantu teman-teman dalam platform atau kerangka kerjanya sebetulnya apa. Jadi karena seringkali masih muncul pertanyaan pernyataan bahwa kita tidak susah atau tidak mungkin menyelenggarakan sebuah festival besar dan semacamnya. Padahal itu bukanlah sebuah tujuan. Penyelenggaraan festival yang besar, kecil pun sebetulnya tidak jadi masalah, bahkan tidak harus berupa sebuah festival. Indonesia sendiri adalah sebuah platform. Barangkali Mas Rinto sebagai salah seorang yang saya pikir ikut menyusunnya bisa memberikan sedikit perspektif pada kita semua. Silakan Mas Rinto.
Baik, terima kasih Mas Egy. Memang saya termasuk salah satu ini ya, tim yang merumuskan mengkonsep platform Indonesia. Nah, sebenarnya Indonesia ini berangkat dari kondisi di mana begitu banyak festival, begitu banyak pelaku-pelaku budaya gitu ya. Kita misalnya kita melihat festival. Tiap daerah pasti hampir semua daerah punya agenda festival lah ya. Baik itu acara yang reguler maupun yang sporadik gitu ya, insidental gitu ya. Yang reguler kayak misalnya HUT daerah gitu ya, perayaan tahunan hari lahir daerah atau bahkan 17 Agustus gitu ya. Nah, tapi kita lihat bahwa dari semua acara yang digelar sepanjang tahun ini gemanya ya nyaris nggak dengar gitu ya, selain sebagai rutinitas. Jadi kayak ritual lah, bahwa kita harus punya agenda festival atau event kebudayaan gitu. Nah, padahal dari semua energi yang berserakan gini ya, yang terpecah-pecah gini, kalau disatukan energinya, maka dia menjadi sesuatu yang lebih dahsyat daripada yang sifatnya hanya reguler gitu, rutinitas tiap tahun. Nah, selain itu juga kita melihat bahwa banyak teman-teman seniman, banyak teman-teman penggiat budaya itu yang potensial gitu ya, dan mereka nggak dilibatkan, padahal mereka ini ekosistem. Jadi semua event-event ini diselenggarakan dan dilaksanakan oleh dinas atau paling jauh IO. Tapi prinsipnya dinas lah yang utama yang mengeksekusi seluruh agenda-agenda ini. Nah, berangkat dari kondisi kayak gitu, kita melihat bahwa selain mengurus tentang event, hal yang perlu dilakukan adalah bagaimana membangun ekosistemnya, ekosistem kemajuan kebudayaan. Nah, banyak teman-teman komunitas yang sebenarnya jago kalau dilibatkan, tapi nggak dilibatkan gitu ya. Dan mereka nggak lebih jauh dari sekedar penampil, atau bahasa kasar saya tukang gitu ya. Jadi Pemda bikin event, mereka diundang, suruh tampil, kasih honor, udah selesai. Bagaimana nasib mereka setelah itu, ya urus diri sendirilah, urus masing-masing gitu ya. Nah, dengan platform ini, kita nggak pingin tuh yang kayak gitu terjadi lagi. Kita pengen sebuah festival, sebuah event gitu ya, ini dirumuskan, direncanakan, dipersiapkan, dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan. Dalam hal ini, pemerintah daerah maupun pegiat budaya, seniman gitu ya, dari berbagai macam latar belakang seninya gitu ya. Dan mereka nggak lagi ditempatkan sebagai seorang penampil. Mereka harus menjadi bagian dari seluruh proses penyelenggaraan dan pelaksanaan eventnya gitu. Dan yang perlu dicatat bahwa Indonesia tidak mengejar festival gitu. Indonesia bukan IO. Jadi dia platform kerangka kerja, gotong royong. Dan kriteria dan untuk sebuah event apapun bentuknya, festival, seminar maupun apapun lah ya, ini kalau dia mau disebut Indonesiana, berpijak pada provinsi itu ada kriterianya. Soal keterhubungan, ketersambungan gitu ya, gotong royong, gitu, keberlanjutan gitu. Jadi bukan semata-mata distempelin dikasih spanduk Indonesiana. Enggak, Indonesiana enggak se-artifisial itu gitu ya. Harus punya semangat kegotong royongan, partisipatif gitu ya, dan melihat ekosistem. Nah, Bapak Ibu tentu tahu ketika mengajukan diri daerahnya menjadi ingin menjadi peserta Indonesiana, kan dimintakan syarat PPKD. Nah, PPKD ini bukan semata-mata syarat formil atau sekedar ya yang penting ada gitu, enggak. Kita pengen melihat bahwa Indonesiana ini yang diselenggarakan daerah ini berangkat dari kebutuhan-kebutuhan yang tercermin dalam PPKD. Kalau misalnya PPKD-nya menemukan, mengidentifikasi ada persoalan, kemudian memberikan rekomendasi. Nah, kita ini Indonesia ini pengen apa yang dilakukan oleh teman-teman daerah ini itu mendekat kepada PPKD, mendekat pada problem-problem yang dipetakan dalam PPKD, mendekat pada rekomendasi-rekomendasi yang ditelurkan oleh PPKD. Jadi ini sebenarnya PPKD itu, Indonesia sedikit banyak ingin menjawab kebutuhan-kebutuhan real yang terpetakan dalam PPKD gitu. Jadi bikinlah kegiatan yang memang
ada urusannya dengan pemajuan kebudayaan gitu. Jadi bukan semata-mata mengejar gegap gempita, kedahsyatan, hingar-bingar 1-2 hari atau seminggu lah paling lama, setelah itu selesai. Kita pengen setelah ini digelar, ini berdampak pada pengembangan atau penguatan ekosistem. Jangan sampai nanti ketika ini digelar, kemudian ya senimannya nggak keurus juga, pelaku budaya nggak keurus juga, OPK-nya juga nggak keurus gitu. Jadi kalau misalnya hanya mengejar gegap gempita, gemerlap lampu, saya pikir repot-repot ngapain kita pakai Indonesia, kita sewa IO aja. Karena Indonesia ini memang repot, kita harus mengorganisasi sekian banyak orang dari latar belakang yang berbeda gitu ya, menjadikan tim solid gitu ya. Ada bidang-bidang tugas di sana, tentang pengetahuan, publikasi dan kerjasama gitu ya, produksi. Saya pikir ini yang juga menjadi concern kita semua ya, bahwa menyelenggarakan event itu nggak sekedar mengejar kemegahan, kedahsyatan atau gegap gempita di hari H, tapi bagaimana proses ini dibangun gitu ya, bagaimana soliditas antara pemangku kepentingan ini terjadi dalam proses gitu. Jadi itu yang ingin digapai oleh platform ini. Jadi ada kegotong royongan, kebersamaan, keberlanjutan gitu ya. Dan yang penting ekosistem. Kita pengen kalau misalnya setelah ini kemudian ekosistem menjadi kuat gitu ya. Jadi seniman-seniman selaku pegiat budaya, selaku ekosistem pemajuan kebudayaan, ini lebih berdaya ketika platform ini dijalankan gitu. Jadi kita nggak berhenti di event gitu. Apakah ini bisa berhasil? Bisa kok di beberapa daerah. Jadi saya pikir nggak usah kecil hati, toh kita baru mulai ya, bahwa ada proses jatuh bangun pastilah gitu ya. Apalagi ini sebagai sebuah platform ini kan masuk tahun ketiga, jadi memang masih masuk tahap beberapa daerah itu fase uji coba ya, bagaimana platform ini diterapkan. Gitu. Tapi banyak daerah kemudian, ya utamanya di tahun ini saya menemani 3 daerah penyelenggara Indonesiana di Lampung Utara dan Belitung Timur. Itu senimannya happy kok, karena pada fase sekarang ini mereka ditempatkan bukan lagi sebagai tukang tampil, tapi mereka justru menjadi bagian dari tim yang terdiri dari Pemda, juga para seniman pegiat budaya di Lampung Utara maupun Belitung Timur gitu. Jadi dulunya mereka cuma tampil, sekarang mereka harus dipaksa harus memikirkan bagaimana mendesain sebuah acara yang melibatkan begitu banyak pelaku budaya, pemangku kepentingan, dan pertunjukan menjadi baik. Dan kita pikirkan juga bahwa setelah pertunjukan ada hal yang perlu kita kerjakan gitu. Jadi event ini eventnya bisa apapun, tapi yang jelas Indonesia bukan penyelenggara festival, dia hanya platform gitu ya. Jadi dan nggak bisa kita mengklaim bahwa kami Indonesiana karena sudah melakukan kegiatan dengan platform Indonesiana, tapi yang menyelenggarakan dan melaksanakan semuanya dinas gitu. Ya itu bukan Indonesiana, itu nggak ada beda dengan event-event sebelumnya gitu. Atau misalnya nih pernah juga kejadian di 2 tahun lalu dengan platform Indonesia. Tapi jauh yang lebih maju, yang lebih agresif untuk melakukan ini komunitas, dinasnya ketinggalan gitu. Itu juga bukan Indonesia gitu. Jadi prinsip-prinsip partisipatif, gotong royong itu harus tercermin dalam proses yang namanya platform Indonesia. Itu dulu Mas Egy, mohon maaf kalau kepanjangan. Terima kasih. Terima kasih. Unmute dulu Mas Egy. Oke, terima kasih Mas Rinto. Barangkali itu sedikit untuk merefresh aja, terutama bagi teman-teman yang barangkali belum sempat mengikuti atau tertinggal di sesi pertama atau kedua dari Mas Rinto. Nah, dengan itu tadi kita kemarin sekali lagi kita mencoba untuk merancang proposal, padahal kita sekarang ini belum sampai pada taraf perencanaan pelaksanaan, tapi masih pada perancangan sebuah konsep proposal. Nah, yang pertama kemarin gitu adalah kesepakatan untuk mencoba merangkum ini sekian banyak
kota, sekian banyak daerah, sekian banyak komunitas itu dengan sebuah ikatan, karena memang pada dasarnya idealnya sebuah festival memang merupakan sebuah bangunan yang utuh, bukan sekedar sebuah wadah yang berisi dengan macam-macam kegiatan yang tidak punya ikatan satu dengan lain. Tapi secara global barangkali kita sudah punya pemahaman yang sama ya, bagaimana ritual dan air itu akan bisa mengikat mengikat sekian banyak ekspresi kesenian dari beberapa komunitas maupun daerah di Jawa Barat ini. Cuman memang itu sedang sedang digodok. Pertanyaan saya, apakah kita harus menunggu saja atau barangkali ini tawaran, barangkali ada bapak-bapak atau ibu atau teman-teman yang sebetulnya terlibat dalam perumusan KAK ini yang hadir di sini. Ada nggak kira-kira? Kalau ada, barangkali bisa mulai disampaikan meskipun belum terumuskan secara utuh begitu, bisa menjadi bahan diskusi kita bersama-sama. Ada tidak? Tadi yang menyampaikan adalah dari Ibu siapa tadi? Ibu Yeti kalau tidak salah ya. Tim yang ditugaskan untuk merumuskan itu ada nggak hadir di sini, Ibu? Ini Mas Egi, ada yang raise hand dari Ibu Marintan Sirait, silahkan. Ya. Sampurasun, selamat siang Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Saya Marintan Sirait dari ahli kebudayaan yang mendampingi Disparbud Jabar. Okay. Kami memang sudah diintroduksi untuk kemudian merumuskan KAK ini. Tentunya kami masih butuh waktu sedikit dan juga informasi-informasi, karena mohon maaf kehadiran kami juga baru di kali ini karena pada sesi-sesi lainnya kami ada dalam forum yang lain gitu. Nah, sebenarnya saya tadi sepakat banget dan apa yang disampaikan dengan Mas Rinto itu sebenarnya yang menjadi fondasi daripada Indonesianya ini. Itu suaranya Mbak Marintan. Videonya bisa di-off. Saya off dulu videonya ya. Ya, biar lebih suaranya biar lebih lancar. Ya, oke. Tadi yang semuanya putus-putus? Atau sudah, sebagian? Mbak, sudah Ibu, sudah jelas. Jadi kami memang dimintakan untuk bersama-sama menyusun KAK ini. Nah, tapi tadi saya sepakat banget dengan Mas Rinto bahwa memang dasar daripada Indonesiana itu ya memang seperti yang tadi sudah disampaikan. Nah, ada beberapa hal yang memang perlu kami ketahui dari teman-teman atau Bapak Ibu yang berada di daerah. Pertama itu juga kira-kira kan kita sebenarnya bisa menyatakan komitmen ya, yang akan kita upayakan itu adalah seperti apa. Pertama itu dari dinas misalnya di dalam hal pendanaan, itu kira-kira bagaimana. Kemudian dari teman-teman komunitas, saya orang komunitas, jadi saya tahu betul spiritnya komunitas itu seperti apa. Tentunya kesenian kita atau kebudayaan kita atau OPK kita itu berjalan sudah tahunan lamanya dengan semangat gotong royong dan sebagainya. Nah, kira-kira hal yang paling minimal yang bisa kita hadirkan itu apa? Nah, kalau boleh, ini sama teman-teman ini di list OPK apa yang kira-kira menjadi concern-nya, lalu kemudian kontribusi paling minimal yang dimungkinkan itu supaya kita punya bayangan yang real. KAK ini kita akan susun kira-kira sebesar apa atau sekecil apa, karena ini yang akan kita mau bergerak atas hal-hal yang dimungkinkan saja. Jadi pertama itu komitmen-komitmen lah yang perlu kita data. Lalu yang berikutnya adalah semangat kita tentunya didasari gotong royong dan dan sinergitas supaya bisa berkesinambungan.
Di sana barangkali bukan hanya pemerintah dan pelaku budaya saja yang hadir, tetapi nantinya juga akan melibatkan media, akan melibatkan akademisi, akan melibatkan juga barangkali saya nggak tahu bagaimana formatnya, barangkali juga ada pelaku bisnis yang bisa kita libatkan. Nah, pemetaan ini yang perlu kita lakukan, dan komitmen-komitmen ini yang perlu kita nyatakan. Ketika ini sudah ada, barangkali bahannya itu kita dengan mudah sebenarnya menyusun KAK ini. Terima kasih, barangkali segitu dulu, dan saya sangat terbuka untuk kemudian mendengarkan masukan-masukan dari teman-teman. Insya Allah kita akan menyelesaikan KAK ini di minggu ini. Saya akan mencoba mendorong tim untuk segera berkumpul dan menyelesaikan ini dengan masukan-masukan dari teman-teman. Barangkali juga kalau ada notulensi dari pertemuan-pertemuan yang lampau supaya kita juga bisa membacanya. Terima kasih, itu saja. Oke, Mas Egi. Yes, ya Mas. Ini aja sedikit aja yang bumbu Marintan tadi ya soal. Silakan. Saya pikir ini mumpung masih kita kan kayak ketarik ke belakang lagi ya, soal KAK gitu ya. Ini kan kerangka awal berarti ya. Nah, memang Indonesia ini mensyaratkan bahwa setiap proses mulai perencanaan, persiapan gitu ya, dan pelaksanaan itu memang harus kolaboratif antara Pemda dengan komunitas gitu ya. Dan jangan sampai nanti proposal atau KAK ini dirumuskan semata-mata oleh satu pihak, baik cuma oleh dinas maupun oleh komunitas, itu nggak boleh terjadi gitu. Jadi harus kolaboratif sejak awal gitu ya. Kemudian soal pemangku kepentingan, saya pikir pemangku kepentingan dalam bidang pemajuan kebudayaan bukan cuma dinas maupun pegiat budaya ya, banyak swasta, banyak individu yang bisa dilibatkan gitu ya. Contoh baik di Belitung Timur gitu. Jadi ketika kemarin saya visitasi ke Belitung Timur dalam persiapan penyelenggaraan Indonesiana di Belitung Timur, itu sampai di bandara saya ngelihat tuh standing bannernya festival jejak jalur rempah gitu, pesona jalur rempah itu di bandara. Saya tanya sama panitianya, ini gratis Pak, bilang gitu. Buat saya luar biasa bagaimana kerjasama dengan Angkasa Pura ya. Itu kan ada bisa dikonversi juga ke angka tuh. Tapi ini saya yakin ini karena proses komunikasi yang baik sehingga Angkasa Pura bisa menyediakan satu sudut cukup besar tuh 2x2 atau 2x3 meter gitu ya untuk ini promosi Indonesiana di Belitung Timur. Kemudian saya ke hotel. Saya ke hotel pun itu di lobi hotel ada juga tuh standing banner Indonesiana untuk jalur rempah di Belitung Timur. Saya tanya lagi, ini gratis Pak gitu. Jadi saya pikir ya ini swasta-swasta yang sebenarnya potensial bisa dilibatkan gitu ya. Dan kalau kayak hotel, bandara gitu ya, airlines gitu ya, ini kan pihak-pihak yang juga mengambil keuntungan ketika festival ini besar gitu ya. Pengunjung itu kan juga kan menginap lah, transportasi udara lah. Ini kan salah satu bukti bahwa festival juga memberi sumbangsi kepada perekonomian mereka gitu ya, kepada pendapatan income mereka gitu. Dan saya pikir nanti bisa juga kolaborasi sama dinas terkait, termasuk pariwisata. Jadi pariwisata menggunakan festival atau kebudayaan sebagai bagian dari program. Tapi jangan lupa kita juga harus ngurusin gitu. Jadi bukan cuma dimanfaatkan dalam tapi juga ada pembinaan gitu. Jadi saya pikir memang ya nggak bisa dihindari, pariwisata kecenderungannya begitu gitu ya. Dia hanya menggunakan saja gitu ya, mengoptimalkan satuan-satuan budaya yang ada yang hidup di sana, tapi kadang-kadang luput gitu. Kita di hulunya nih bagian ngurusin gitu. Mereka di hilir bagian itulah pemanfaatan gitu ya. Nah, kita bagian yang dalam bagaimana supaya ekosistemnya
tetap hidup dan lebih kuat ke depan gitu. Itu saja. Terima kasih. Baik, Mbak Papa mungkin pengen menyampaikan sesuatu? Ya, selamat siang. Saya menyapa Mbak Marintan dulu. Mbak, dulu ketemu waktu di istana, kalau masih ingat. Iya, betul, ingat dong. Jadi begini, ingat. Jadi begini, teman-teman, seperti yang disampaikan Mas Rinto maupun Mas Egi, jadi sekalipun kita menuju sebuah festival, sebuah perhelatan begitu, ditandaskan kembali bahwa Indonesiana platform ini itu bukan menjadi tujuan yang utama begitu. Jadi teman-teman di beberapa kota yang ada di Jawa Barat ini jangan selalu membayangkan sebuah perhelatan yang ekstravaganza, besar dalam artian kapasitasnya, besar dalam artian penyelenggaraan, itu juga belum tentu menjadi tolok ukur sebuah festival yang berhasil begitu ya dalam tanda kutip. Justru festival-festival kecil yang mewacanakan sebuah isu dan gagasan besar itu yang sering di dalam ini tahun ketiga berjalan ini platform Indonesiana justru itu yang sering menjadi praktik baik yang selama ini kita ikuti beberapa kota ya. Mungkin saya bisa mencontohkan, Mas Egi nanti bisa menambahkan, kalau festival Jaga kali ini sudah yang akan ke-9 dan 9 ini mandek begitu karena pandemi, itu hampir semua situasi semua daerah mengalami itu, bahkan Jawa Tengah itu seluruh program yang terkait dengan seni budaya itu tidak ada, gitu. Bisa dikatakan hanya 10% dan ini mulai bergeliat di event-event kecil yang ditayangkan secara virtual di beberapa kota. Itu pun dengan daya yang sedemikian ya, upaya yang sangat memang sangat berat begitu. Nah, tentu kemudian ini terkait dengan APBD yang akan diadakan di tahun 2001, itu pun kita sampai sekarang kan belum bisa final, belum bisa fix apakah bisa apakah enggak, dan bayangan-bayangan kita apakah nanti sudah bisa menyelenggarakan festival secara luring, secara offline seperti biasanya, ataukah 2021 kita juga masih menghadapi yang seperti ini sama-sama kita juga tentu tidak bisa menjawab. Bisanya memohon agar situasi ini cepat kelar begitu. Memang dari 26 yang masih bergabung di dalam platform Indonesiana ini, 6 daerah masih bisa melaksanakan secara offline. Itu juga luar biasa karena kondisi mereka memungkinkan, kondisi wilayahnya hijau, kemudian juga kondisi APBD-nya tidak ada yang dikurangi untuk penanganan pandemi dan sebagainya. Nah, saya mau cerita di Blora, kabupaten kecil yang ada di Jawa Tengah. Ini konsep festivalnya 2 tahun belakangan ini tidak mengusung satu festival besar dalam artian gebiarnya dan sebagainya. Ukurannya juga tidak harus dilihat sekian ribu orang dan sebagainya, tetapi persoalan goal, persoalan wacana, persoalan isu yang diangkat Kabupaten Blora menurut saya sangat-sangat sukses. Kota kecil, tempat kelahiran Pramudia Anantatur, mengangkat tentang sastra yang ada di Kabupaten Blora. Blora menjadi cikal bakal lahir dan besarnya Pram, begitu ada rumah petilasan, semua konteksnya berdasarkan sastra, ada lomba literasi, lomba naskah, ada pembacaan puisi, musikalisasi puisi, tetapi wacana tentang perjalanan Blora sebagai kota sastra ini menjadi penting, menjadi
ada di permukaan. Kemudian kota lain mungkin juga negara lain kemudian lebih mengenal begitu. Dan di tahun kedua dari cerita dari Blora, judul festivalnya itu bergeser kemudian tapi tetap pada persoalan sastra ya. Dari Pramudia bergeser kemudian ke satu kelompok, satu komunitas, satu suku begitu bisa dikatakan tentang masyarakat Samin. Hadirnya Indonesiana tentu keterlibatan masyarakat di Blora dan dinas yang sangat kooperatif melahirkan sebuah sejarah, dan ini baru terjadi setelah 100 tahun adanya Tumbuh Ageng, adanya bertemunya berbagai masyarakat Samin yang ada di Jawa Tengah, dari Rembang, dari Pati, dari Bojonegoro. Ini adalah sebuah sejarah yang kita torehkan melalui platform Indonesiana. Nah, sebetulnya hal-hal yang seperti itu yang kemudian lebih menjadi capaian dari platform Indonesiana. Jadi festivalnya tidak harus selalu gebiar, megah ini, tetapi isu misalnya menjaga persoalan sungai, lingkungan, ritus yang terkait dengan sumber mata air, ini menjadi konsistensi dari masyarakat Jabar dan kota-kota yang menyengkuyung memberikan support pada festival ini. Itu mungkin sebagai gambaran. Terima kasih Mbak Fafa. Saya mungkin sekedar ini saja mencoba menstrukturkan saja atau meletakkan dua hal yang disampaikan oleh Mas Rinto dan Mbak Fafa. Yang pertama yang disampaikan oleh Mas Rinto sebetulnya adalah mewakili prinsip-prinsip kerja Indonesiana. Tadi sudah disampaikan adanya partisipasi, gotong royongan dan semacamnya. Kemudian yang disampaikan oleh Mbak Fafa terakhir itu adalah berkaitan dengan strategi kebudayaan, di mana di sana disampaikan termaktub beberapa tantangan yang dihadapi oleh kebudayaan di Indonesia. Salah satu bentuknya adalah tantangan-tantangan tersebut adalah semakin menciutnya ruang-ruang ekspresi yang menunjukkan keberagaman misalnya. Terus kemudian adalah bagaimana kebudayaan itu ikut mensikapi isu-isu degradasi lingkungan yang terjadi selama ini misalnya. Nah, dan ada beberapa hal yang lain gitu. Yang disampaikan oleh Mbak Fafa barusan adalah bagaimana sebuah festival yang dilakukan di Blora mampu mengangkat sebuah isu yang selama ini masyarakat Samin sendiri sebetulnya masyarakat yang sekian lama dalam sejarahnya mendapatkan stigma negatif, padahal dia memiliki sesuatu nilai-nilai yang sangat yang lebih ini dia punya banyak kebijakan local wisdom yang sangat kuat. Nah, itu diangkat gitu sebetulnya. Nah, di situ menunjukkan bagaimana sebuah festival mempunyai makna dan nilai lebih ketika diselenggarakan dengan prinsip-prinsip yang tadi disampaikan oleh Mas Rinto, dan akan mempunyai nilai lebih lagi seandainya bisa menjawab isu-isu yang ada di dalam tantangan kebudayaan yang kita hadapi. Nah, sebetulnya dua sesi yang sudah kita lakukan kemarin sebetulnya sudah mengarah ke sana. Kita sudah sampai kepada sebuah kalau belum menjadi kesepakatan final barangkali, tapi semuanya sudah mengarah atau mengerucut pada diambilnya tema tentang ritual dan air, yang sebetulnya saya yakin semuanya sudah tahu di sini, kecuali tujuannya adalah mengikat sekian banyak bentuk ekspresi dari beberapa kota supaya menjadi sebuah bangunan yang utuh. Ini sebetulnya juga menyasar suatu tujuan yang lebih tinggi lagi, jadi untuk menguatkan ini kualitas festival ini dalam kaitannya menjawab isu-isu lingkungan. Jadi kemarin memang ada satu tugas memang yang sebetulnya jadi PR kita bersama untuk kemudian mengelaborate lebih jauh apa sih sebetulnya yang bisa digali dari tema
ritual dan air. Itu mungkin yang akan saya lempar dulu kepada teman-teman, mungkin juga kepada Mbak Marintan Sirait gitu. Kalau tadi sudah disampaikan lebih dalam kaitannya dengan koordinasi, tapi dengan bagaimana kita menggarap tema ini, barangkali ada teman-teman juga yang mau disampaikan. Bagaimana teman-teman mensikapi atau mencoba melihat tema ini, dan kemudian sebagai pelaku seni gitu, atau penggiat kebudayaan, kira-kira bentuk kesenian apa sih yang menurut teman-teman itu punya relasi dengan tema tersebut? Itu mungkin yang saya lempar. Jadi kita bisa membayangkan nanti bentuk keseniannya. Oh, memang kalau Jaga Kali menurut saya sudah sangat apa ya? Sangat bulat ya. Memang karena dari awalnya berbicara soal air dan soal lingkungan. Tapi mungkin dari teman-teman yang lain dulu. Jaga Kali nanti mungkin menjadi gongnya aja. Silahkan teman-teman. Terima kasih. Kalau belum ada, kalau Mbak Marintan Sirait kemarin sudah sampai di sana untuk menggarap soal tema, Mbak Marintan. Bagaimana Mbak Marintan? Kalau kami sih sebenarnya kemarin itu baru disampaikan bahwa oke, kami itu akan menyusun KAK-nya ya. Jadi sementara KAK itu jangan sampai menjadi sebuah kemudian menjadi gagasan kami, tetapi kami harus memfasilitasi semua gagasan dari teman-teman untuk kemudian dirangkum menjadi satu KAK. Kira-kira seperti itu. Harus saya matiin dulu ya videonya biar enggak. Nah, sebetulnya suaranya Mbak. Saya rasa persoalan lingkungan memang akan berkait dengan kemudian tema ritus dan air, dan ini adalah satu persoalan yang cukup krusial. Kalau kita memang akan memandang kebudayaan ini dari perspektif yang lebih luas, jadi tidak semata-mata hanya berbicara tentang praktek-praktek yang dilakukan misalnya di dalam berkesenian dan sebagainya. Ini bukan festival yang kemudian akan menghadirkan produk-produk kesenian, tetapi ini festival yang barangkali akan menghadirkan manuskrip yang berbicara tentang tentang relasi kita dengan alam. Ini akan berbicara tentang adat istiadat atau ritus yang memang menghadirkan berbagai macam gagasan tentang entah itu tolak bala, entah itu yang kaitannya dengan spiritualitas dan sebagainya. Barangkali dalam bentuk teknologi teknologi tradisional ini kemudian menghadirkan berbagai macam teknologi yang barangkali bisa membuat kita membuat air atau yang menjadi sumber kehidupan ini memiliki sustainabilitas yang lebih panjang. Kira-kira seperti itu gambarannya. Nah, jadi saya pikir tapi saya juga nggak mau bicara terlalu banyak karena sebenarnya saya hadir di sini adalah untuk menampung semua gagasan-gagasan dari teman-teman yang kemudian akan dituangkan dalam bentuk tulisan gitu. Nah, tadi itu adalah satu persoalan kita, adalah persoalan di koordinasi yang intinya adalah pada komitmen dan kemudian kolaborasi, lalu kemudian elaborasi tema yang tadi sudah disampaikan, dan satu hal lagi itu adalah kita perlu melakukan pemetaan kekuatan dari institusi kita, organisasi kita, komunitas kita, atau apa segala macam itu, ini sebenarnya kekuatannya apa aja. Contoh misalnya saya bergerak di komunitas, kekuatan saya adalah berjejaring dengan sekian komunitas yang lain, kekuatan saya adalah untuk meng-approach pemerintah, untuk kemudian melakukan kolaborasi dan itu. Nah, pemetaan ini juga sangat penting dilakukan oleh komunitas gitu, supaya nanti kita bisa punya gambaran besar pemetaan kekuatan daripada event ini.
meskipun gagasannya kecil, dananya kecil, dan sebagainya, tetapi dengan pemetaan kekuatan sebenarnya ini bisa menjadi sesuatu yang besar. Itu aja. Jadi untuk kembali pada gagasan tadi, gagasan mengenai jaga kali itu tetap fokusnya adalah bagaimana kita mengelaborasi satu persatu OPK yang kemudian memang menjadi sesuatu kekuatan di wilayah kita, komunitas kita, atau di ranah kita masing-masing. Nah, ini yang perlu kita munculkan juga. OPK apa yang kemudian yang paling kuat, yang kemudian berbicara tentang keterkaitan kita dengan lingkungan, dengan alam, dan dengan manusia yang berada di sekitarnya. Karena pada akhirnya melalui kegiatan ini, saya tidak mau sebut event juga, tidak mau sebut festival, platform ini adalah kita berbicara mengenai tatanan yang baru, relasi yang baru antara institusi-institusi, relasi yang baru antar komunitas, relasi yang baru antara kita dengan alam, kira-kira seperti itu. Pendeknya gitu aja. Makasih. Ya, saya pikir memang sekarang adalah waktunya teman-teman di Jawa Barat yang hadir di sini untuk bisa menyampaikan apapun sebetulnya yang berkaitan dengan bisa kita bicara soal tema dulu sedikit terstruktur nggak apa-apa, misalnya kita ada sesuatu yang berkaitan dengan tema yang kemarin kita sudah sepakati, atau langsung berbicara soal apa yang kira-kira bisa yang direncanakan untuk sumbangkan atau dihadirkan dalam festival yang akan datang, yang sempat terbesit di antara teman-teman bisa disampaikan sekarang. Mungkin dari situ mungkin kita kemudian bisa melihat berdiskusi apakah memang apa yang ingin misalnya sebentuk ekspresi kesenian atau OPK yang mau disampaikan itu punya relasi yang kuat atau tidak, atau kita mungkin bisa membangun sebuah narasi yang bisa menghubungkan antara OPK yang ada dengan tema besar yang mau kita usung. Saya pikir memang waktunya teman-teman dari tadi, tapi karena memang belum ada ini, saya lempar-lempar ke Mbak Fafa dan Mbak Marintan yang sepertinya siap untuk berbicara. Silakan teman-teman. Saya mungkin ingin menyampaikan sedikit, Mas Egi. Ya, silakan Mas. Mas jaga kali ini Mas siapa ya di sini ya? Tulisannya jaga kali. Iya. Nama saya Niko, Mas Egi. Oh, Mas Niko ya kemarin. Iya. Itu backlight soalnya. Oh iya, sengaja soalnya wajahnya memang gelap jadi. Oke. Iya, terima kasih. Mohon maaf tadi agak terlambat. Ya, mengenai Jaga Kali sendiri sebenarnya untuk tahun ini banyak event-event yang berhenti ya, tapi kami tetap masih jalan di pendataan di setiap kampung, karena mengenai sampah nggak berhenti karena COVID, sampah tetap jalan di sungai, terus ritual juga masih jalan. Ada kemarin Muludan pasarnya nggak ada, tapi ritual tetap jalan. Jadi beberapa event yang sifatnya ritual itu di kampung-kampung masih berjalan sampai sekarang. Dan ini kami masih terus mendata karena di Jaga Kali sendiri kami biasanya bekerja 1 tahun untuk pendataan dan 6 bulan kami survei ke kampung-kampung. Nah, ini sebenarnya ada pegiat-pegiat Jaga Kali, ada senior kami ini, ada Mas Abeng, ada Pak Tito juga mungkin bisa bercerita apa yang harus nanti kita perbuat ketika mengadakan sebuah festival. Ada Mas Yana juga, terus ada Bang Khalid Ibrahim. Ini juga kami kerjasama juga dengan kampung di Panongan ya. Terus kalau Mas Inu belum sempat
saya bikin festival bareng sama Mas Inu karena kondisi ya Mas Inu. Terus ada Nanat. Nah ini sebenarnya untuk menjelang festival, sebut saja festival lah, kayak di Mas Nanat ini ada festival intip tahu. Jadi ya bukan, kami mencoba menginisiasi teman-teman yang ada di Mas Nanat ini di daerah Lemah Abang ya. Itu mereka mendata pabrik tahu yang dulu pernah hilang, terus ada gilingan tahu yang pakai batu, lalu kita angkat batu itu, terus dicari, ternyata banyak batu-batu yang terkubur yang dulu bekas gilingan batu, bentuknya bulat seperti roda. Nah, saya menyarankan teman-teman untuk mulai mendata ada berapa batu-batu itu dan tahun berapa batu itu dibuat, dan berharap tiap para desa ini bisa membuat monumen kecil di kampung itu, karena setiap kampung pasti punya sejarah yang kita luput kadang-kadang. Nah ini tugas kami teman-teman di Jaga Kali untuk survei di kampung-kampung. Jadi saat nanti festival kami hanya mengambil misalnya di Panongan ini ada seni genjring misalnya, kami tampilkan di situ untuk mewakili desanya saja, tapi isi dari desa itu sendiri sebenarnya sangat kaya sekali. Apalagi di tempatnya Mas Inu ini juga karena orang tua beliau ini adalah maestro, jadi banyak sekali artefak dan sejarah yang sebenarnya bisa diangkat oleh desa barangkali, atau Mas Inu bikin museum atau literasi, atau mungkin ada tulisan-tulisan yang dulu pernah dibuat. Ini buat saya kerja apa ya, istirahat secara event, tapi gerilya untuk mencari data. Ini kesempatan kami sebenarnya, karena kalau misalnya dikejar untuk mencari event saja, cuman waktunya hanya 1 bulan, kita bisa menyusun rangkaian, menyusun anggaran 1 bulan event. Tapi kalau untuk kami ini biasanya kami memang perlu data yang banyak, jadi bukan hanya sekedar festival seperti yang kami lakukan kemarin di Argasunya, itu kami juga harus mikirin bagaimana masyarakat sana mencari mata air, dan kami kerjasama dengan Balai Besar untuk bisa membuat tampungan air, dan kami pantau sampai sekarang. Walaupun kondisinya rusak ya, tetap kami harus mencari datanya. Terus ada juga kami harus ya banyak hal, termasuk mereka yang waktu Jaga Kali berjualan, lalu mereka dapat modal dari acara festival itu. Sampai sekarang kami pantau, karena modalnya itu mungkin buat bikin warung atau apa. Ada ya banyak hal yang menjadi PR sebenarnya selama pandemi ini berlangsung. Jadi kami kadang-kadang masih bingung juga kalau misalnya dari Indonesiana membuat platform yang apa ya, yang sudah ditentukan, karena ketika kami di lapangan banyak juga yang kadang-kadang agak sedikit melenceng gitu kan ya. Kami konsepnya mungkin mau ngangkat budaya, ternyata di sana butuh mata air. Kami mau ngangkat mata air ke sana, di sana butuh apa namanya, lagi diserang hama, ya model-model gitu. Karena kerjaan keliling kampung ini ternyata lumayan melelahkan, tapi bagi kami ini adalah bahan untuk membuat film, bahan untuk membuat data, dan bahan untuk menjadi festivalnya itu sendiri. Mungkin itu saja barangkali dari teman-teman yang tadi saya sebutkan, itu mereka punya banyak kekayaan lokal yang harusnya bisa berbagi. Ini masih ada Mas Inu, ada Mas Yana, ada Mas Abeng, ada Mas Tito, ada Mas Holid. Itu saja mungkin, Mas Egi. Terima kasih banyak. Silakan teman-teman tadi yang disebut oleh Mas Niko, kalau bisa berbagi sesuatu di sini. Mas Inu, nanti selain topeng Cirebon nih, apa nih kira-kira yang bisa dikait-kaitkan, Mas? Monggo. Kita pernah ketemu Mas sama Pak Sang di Kanoman. Mas Puan ya? Silakan Mas Inu, di unmute dulu.
Mas Inu, silakan di-unmute dulu. Mas, belum di-unmute, Mas. Ya, silakan. Iya. Suaranya mungkin bisa dikencengin, Mas. Cek. Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Silakan, Mas. Bagaimana? Sudah bisa ke... Silakan. Suaranya sudah lumayan jelas, tapi mungkin bisa lebih dikencangkan biar lebih jelas lagi. Selamat siang. Siang, silakan, Mas Inu. Iya, siang, Mas Inu, silakan. Ya. Ya. Baik. Saya ingin menambahkan dari Mas Niko yang tadi, yang jaga kali. Bisa terdengar? Bisa, Mas. Dengar, Silakan, Mas, terdengar. Oke. Silakan langsung aja. Oke. Ya, baik. Saya ingin menambahkan dari yang tadi Mas Niko sampaikan. Oke, saya sepakat dengan tadi yang dibicarakan sama Mas Niko. Hanya ini saja, teman-teman, saya mungkin kalau boleh usul gitu, menambahkan atau usul, nggak tahu, untuk tema gitu, untuk tema yang mungkin dari pertemuan pertama, sepertinya sudah muncul temanya itu ritual dan air. Gitu. Sepertinya saya hanya ingin mengusulkan bahwa tema ini dari saya, temanya gimana kalau lebih kepada ritual bumi gitu, teman-teman. Ritual bumi artinya kalau istilah bahasa ritual kan seperti ruat bumi gitu misalkan gitu. Jadi memang kita itu di atas bumi ini banyak kegiatan-kegiatan, baik kegiatan tradisi, kegiatan upacara adat, kegiatan yang bersifat kebudayaan tentunya gitu. Jadi kayaknya itu aja dulu yang bisa saya tambahkan usul saya gitu. Temanya bagaimana kalau mengangkat istilahnya lebih ke bumi gitu, bukan ke airnya gitu. Istilahnya apakah karena di bumi kan banyak juga istilah sedekah gitu, istilahnya sedekah bumi dan lain sebagainya. Apalagi yang sekarang kan memang banyak kegiatan-kegiatan yang namanya sedekah bumi gitu. Kemudian di kami juga di sini di daerah Kabupaten Cirebon itu lagi musim, lagi sekarang itu lagi banyak kegiatan yang namanya sedekah bumi gitu. Sedekah bumi itu ada ritual-ritual, ada upacara-upacara, termasuk ada pentas-pentas seninya di situ. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya tambahkan. Mohon maaf. Terima kasih. Ada yang mau menanggapi dulu atau punya opini yang lain kita untuk menanggapi. Boleh saya ikut bicara, Pak? Silakan, Pak. Oh iya, terima kasih. Perkenalkan dulu, nama saya Saripudin Rahmat dari Majalengka ya Pak, dari Jati 7, dari Konser Kampung Jati 7. Kita ada satu festival namanya Festival Tanah Air, Pak. Nah, Festival Tanah Air
yang tahun ini kalau enggak pandemi yang ke-7. Nah, di Festival Tanah Air itu ada ritus-ritus atau ritual-ritual yang tadi disebutkan sama Mas Inu. Ada ruat bumi, ada sedekah bumi, ada mapagsri, dan ada istilah munjungan gitu. Kalau munjungan itu lebih ke haul buyut. Waalaikumsalam. Nah, itu sebagai bisa sebagai aturan di kita ada festival tanah air gitu. Terima kasih. Oke. Ada lagi kah? Oke, sambil menunggu, saya harap setelah kami bicara nanti udah ada teman-teman yang lain yang menyampaikan pikiran-pikirannya. Dengan pertama adalah yang disampaikan oleh Mas Niko. Tadi sebetulnya adalah sebetulnya memberikan perspektif bagaimana sebuah festival memang bisa berbentuk tidak hanya melulu berupa sebuah pertunjukan atau panggung begitu, tapi ada banyak kegiatan yang bisa kita lakukan, dan itu sebetulnya kalau kita pelajari di dalam Indonesianya itu juga ada di situ ada fungsi-fungsi misalnya pengelolaan pengetahuan, dan kemudian pada akhirnya itu pengetahuan yang ada di berserak di masyarakat itu kemudian bisa dihimpun, diinventarisir, dan kemudian dikelola dengan baik dan kemudian dipublikasikan. Itu sebetulnya adalah fungsi juga yang sebetulnya disediakan di dalam platform Indonesiana. Nah, kemudian apa yang disampaikan oleh Mas Inu lebih spesifik tentang tawaran untuk membuat temanya itu lebih diarahkan kepada tema bumi. Saya pikir air, bumi, dan bahkan ritual itu sendiri sebetulnya ada dalam satu wadah besar yang selama ini kita sebut saja sebagai isu-isu lingkungan. Kita sebagai masyarakat agraris mempunyai banyak sekali sebetulnya ritual, bentuk-bentuk ekspresi seni yang lain, apakah itu entah kidung atau kemudian bahkan artefak-artefak yang memang sangat berkaitan dengan bumi, air, dan lingkungan. Itu masih satu satu himpunan besar. Itu menurut saya tidak menjadi masalah menurut saya ketika misalnya itu dijadikan sebuah satu kesatuan tema karena masih saling berhubungan. Sekali lagi saya mau menyampaikan di sini bahwa pentingnya tema ini pada akhirnya memang kita perlukan dalam kaitannya karena rencana kita untuk menyelenggarakan sebuah festival yang mampu mengkonsolidasikan sekian banyak sumber daya yang ada di Provinsi Jawa Barat. Nah, sebagai ilustrasi saja sebetulnya kan ada beberapa daerah itu yang ketika selama ini melakukan sebuah bisa disebut festival, bisa disebut sebagai ritual atau kegiatan yang mereka sering lakukan, tapi kecil-kecil di beberapa daerah gitu. Nah, ketika ini kemudian disatukan, misalnya yang baru saja tadi siang tadi pagi ya kita ikuti, Mas Rinto kalau tidak salah ada juga di situ, itu di daerah Sulawesi Tengah. Akhirnya mereka sepakat untuk mengangkat tema yang berkaitan dengan tema-tema agraris juga, karena memang dari sekian banyak OPK yang berserak di sekian banyak kabupaten yang mereka mau ajak terlibat, memang memiliki OPK-OPK yang selalu berkaitan dengan kehidupan, berkaitan dengan lingkungan, berkaitan dengan bumi, berkaitan dengan air, yang sebetulnya itu memang tidak lepas dari akar budaya kita yang agraris. Jadi itu kita perlukan memang untuk mengikat, dan kemudian syukur-syukur kita bisa menggaungkan tema lingkungan ini sebagai sebuah
penyikapan kita terhadap problem atau isu-isu di sekitar kita. Nah, jadi saya pikir teman-teman di tadi dari Majalengka ya, yang diwakili oleh Mas Sarifuddin tadi juga yang menyampaikan adanya bentuk ritual yang disebut sebagai festival tanah air tadi. Itu adalah contoh saja bagaimana di setiap daerah sebetulnya kita memiliki kekayaan semacam itu, dan menurut saya bisa menjadi salah satu goal kita sebetulnya di dalam Festival Indonesia kali ini, bagaimana ketersambungan gotong royong dari sekian festival-festival yang kecil ini menjadi daya dorong yang lebih kuat untuk menyuarakan isu-isu lingkungan. Itu saya cuma menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi sih. Barangkali ada teman-teman lain yang mungkin ingin juga mungkin seperti Mas Sarifuddin atau Mas Inu yang menyampaikan gagasan tertentu atau menyampaikan sesuatu yang sebetulnya memang ada gitu, dan selama ini jangan-jangan sudah mereka lakukan gitu di daerahnya masing-masing berkaitan dengan apa yang mau kita angkat. Soal isu air, tanah, dan air dan bumi tadi, saya pikir sekali lagi saya mau ini sampaikan, kami tidak ingin mengerucutkan itu nanti akan kita serahkan kepada teman-teman nanti yang para kurator yang terdiri dari teman-teman di komunitas maupun yang di dinas untuk lebih mempertajam, mengelaborasi isu lingkungan yang memang berkaitan dengan bumi, air, dan ritual. Tapi saya tidak melihat sebuah problem terus terang di situ. Silakan teman-teman yang lain. Silakan yang lain. Oh, Bapak Iskandar Abeng. Ya. Iya, silakan Pak. Tadi sudah raise hand. Silakan kalau ingin menyampaikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mengamati dengan pembicaraan dari beberapa teman-teman. Sebetulnya kita mengerucut di sebuah kerangka kajian saja sih, Bu. Mau kemana sih Jawa Barat ini gitu dalam menyikapi festival tersebut gitu. Jadi langkah-langkah yang harus kita tempuh adalah selektivitas di sebuah festival daerah yang mana memang ini masuk nggak sih kajian untuk dijadikan salah satu kemasan yang festival yang benar-benar festival yang dari daerah ke daerah lain gitu. Jadi satu titik saja sih, yaitu pembentukan kerangka dari festival yang nanti menjadi acuan itu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik sekali ya apa yang disampaikan sama Kang Iskandar. Gimana Mas Egi, Mbak Fafa, Harinto, silahkan. Saya cukup setuju dengan apa yang disampaikan sama Kang Iskandar nih, Mas Egi, Mbak Fafa, Harinto, silahkan. Mungkin mau ditambahkan? Betul sekali. Sebetulnya memang diskusi ini mengarah kepada sebuah bahasanya mungkin bisa menyebutnya sebagai tema besar atau kajian atau apapun, atau mau kemana yang tadi disampaikan oleh Kang Iskandar Abeng. Nah, sebetulnya sih diskusi ini kita harapkan dilakukan oleh teman-teman. Jadi kita sebetulnya tugas kita adalah memastikan bahwa terjadi diskusi di antara teman-teman dan antara komunitas, pelaku budaya, dan dinas untuk kemudian merumuskan apa yang mau dilakukan, kemudian apa tema besar apa yang mau diusung. Sebetulnya diskusi semacam ini kita harapkan terjadi setelah sesi kedua kemarin, sehingga pada sesi ini sebetulnya kami tadi membayangkan akan ada presentasi atau paparan gitu, walaupun tidak harus sesuatu yang terformat secara rapi begitu, tapi paling enggak ada pointer-pointer apa yang ingin dilakukan. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas atau Kang Iskandar Abeng tadi betul sekali, dan kita dorong
bagaimana supaya itu terjadi di antara teman-teman semua. Jadi bukan kami memang. Ya, karena yang paling tahu ada festival tanah air misalnya di Majalengka. Kemudian apa yang dilakukan oleh Mas Kang Inu misalnya, itu Anda di sana yang lebih tahu. Segi. Ya, silakan. Silakan Pak Lento. Sedikit aja sih soal kaitan tema event. Saya nyebutnya nggak festival ya, karena kalau festival spesifik festival gitu. Tapi kalau event kan kegiatan ya, jadi nggak harus festival gitu. Jadi bisa seminar, bisa workshop gitu ya, bisa dalam bentuk yang lain yang di luar festival. Maka saya kayaknya baiknya memang event ya, kegiatan gitu ya. Yang terkait dengan lingkungan saya pikir juga ya bisa saja. Jadi proses-proses memajukan kebudayaan, proses menjaga OPK, kadang-kadang itu juga berkaitan dengan lingkungan. Kayak misalnya katakanlah pengetahuan tradisional kayak jamu-jamuan misalnya. Ya, kalau lingkungannya nggak ada, selesai itu pengetahuan tradisional gitu ya. Kayak misalnya juga tenun, tradisi tenun misalnya. Kalau misalnya daya dukung lingkungannya nggak ada, tanaman-tanaman yang mensupport untuk pembuatan materialnya kayak benang maupun pewarna alami, kalau nggak didukung oleh lingkungan yang memadai, ya selesai juga tuh tradisi menenun gitu ya. Dan menenun itu kan kalau di beberapa daerah bukan cuma sandang, tapi dia bagian dari ritual. Kayak misalnya di Sumba Timur gitu ya, di Sumba lah, di Pulau Sumba Padang. Itu menenun dan produk tenun itu bagian dari penyelenggaraan ritual di sana gitu. Dan saya bersama Direktorat Persenda Masyarakat Adat sekarang sedang concern dengan kasus penghayat kepercayaan di Sumba Timur, penghayat Marapu di sana. Jadi ini saya melihat kaitan antara lingkungan dengan ritual ya, dengan praktek-praktek kebudayaan gitu ya, dengan salah satu OPK yang ada di sana, ritus. Ini jadi di sana kuat sekali budaya Marapu ya, agama lokal lah jadi bilang seperti itu ya. Dan kemudian ada ekspansi perusahaan gula yang beroperasi di sana untuk kebun tebu dan pabrik gula sekaligus. Dan itu perluasan wilayah sana itu mengambil beberapa daerah, wilayah yang selama ini menjadi spot untuk penghayat Marapu sembahyang. Nah, ada pemahaman bahwa kenapa sih orang Marapu mau ritual aja kok butuh tanah yang cukup lapang gitu. Ya, saya sampaikan bahwa mereka beda dengan kita. Kalau saya atau mungkin umumnya kita bisalah ruang 1x2 gitu ya, sembahyang gitu, atau sholat gitu ya. Tapi mereka enggak. Mereka itu butuh daya dukung lingkungan untuk melaksanakan ritual. Kayak misalnya dalam praktik ritual mereka mempersembahkan babi, kerbau, dan hewan ternak lain. Hewan ternak ini yang menjadi yang menjadi material untuk persembahan, ini butuh lingkungan hidup gitu. Nah, ketika lingkungannya habis, maka ya mereka susah lagi sembahyang karena benda-benda atau material yang selama ini digunakan menjadi bagian dari ritual itu musnah gitu. Jadi ya ini bagaimana kaitan alam dengan praktik budaya gitu. Jadi silakan saja kalau memang ada isu lingkungan, tapi saya pikir tentu kita melihat koneksi antara OPK dengan lingkungan gitu ya. Jadi itu saya pikir contoh-contoh bagaimana lingkungan mempengaruhi praktek-praktek budayaan gitu ya. Kalau misalnya di Bali, di Hindu Bali umumnya mereka tiap sembahyang selalu menggunakan unsur janur itu pasti ada. Makanya karena daya dukung lingkungan yang
mendukung tumbuh kembangnya janur ini bisa nominin, ya janur diimpor dari luar daerah Bali gitu. Dan katanya lebih ekstrim lagi sekarang ada janur sintetis. Jadi janur bukan janur yang alami gitu. Jadi inilah bagaimana koneksi antara ritual dengan lingkungan. Dan kalau misalnya praktek Indonesia, nah kenapa kita melibatkan Pemkab? Karena gini, Pemkab yang punya instrumen, yang punya aparatur, yang punya otoritas untuk membuatkan regulasi gitu ya. Kalau misalnya katakanlah kita concern dengan sungai, karena sungai ini juga menjadi bagian dari ritual adat misalnya. Tapi di sungai banyak sampah gitu ya. Nah kita nggak bisa nih orang-orang sipil nangkepin mereka gitu ya, menggerakkan Satpol PP gitu ya, atau menggerakkan dinas kebersihan. Kita orang sipil nggak mampu. Nah pentingnya kita libatkan Pemda karena ya semua ada di sana gitu, menggerakkan aparatur negara, membuat instrumen hukum yang membuat atau membuat regulasi yang mendukung sungai bersih, ya adanya di sana, nggak di kita gitu. Jadi ini pentingnya kita melibatkan dinas untuk urusan Indonesia ini gitu. Jadi itulah kenapa saya bilang tadi Indonesia nggak berhenti pada eventnya, pada gebiarnya, tapi setelah itu ada regulasi-regulasi yang mendukung untuk kemajuan kebudayaan berdasarkan temuan proses dari pelaksanaan dan penyelenggaraan Indonesia. Nah, jadi itu saja sih connecting antara alam, lingkungan gitu ya dengan praktek-praktek. Dan kalau kita bicara ritus itu udah pastilah urusannya sama alam tuh, sama lingkungan tuh gitu ya. Jadi orang-orang yang jago ngelola lingkungan, yang sangat bersahabat dengan lingkungan, dengan alam, ya orang-orang penghayat inilah. Ya kan, karena memang mereka nggak berdaya kok. Mereka nggak berharap, nggak bergantung sama yang lain kecuali alam gitu. Buat mereka itu, buat pelaku-pelaku budaya untuk ritus, utamanya untuk penghayat kepercayaan, prinsipnya kamu jangan ganggu gue deh, gitu ya. Gue nggak minta apa-apa kok, yang penting yang gue minta kalian jangan ganggu saya. Enggak gitu, mereka nggak ekspansif kok, nggak ekspensif mau menyebarkan. Kalau kita kan agama-agama samawi katakanlah, atau agama-agama yang katanya diakui pemerintah atau negara, kan cenderung ekspansif, syiar gitu ya. Nah mereka kan enggak, yang penting jangan diganggu. Kami nggak minta ini itu, yang kami minta cuma jangan diganggu lah kami. Itu aja Mas Egy, Mbak Moderator, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rinto. Ini jelas sekali tadi arahan dari Pak Rinto. Ini waktu kan kebetulan sudah menunjukkan pukul 14.45. Sekitar waktunya masih ada sekitar 10 menit lagi sebelum ditutup. Mungkin sebelum ditutup ada yang mau ditambahkan? Rinto, ketinggalan ya, tadi. Silakan Pak Rinto. Silakan Pak Rinto. Kemajuan kebudayaan, memang kita yang paling tahu teman-teman di daerah lah ya. Kami kan hanya bicara soal platform, soal cakupan-cakupan besarannya, kerangka-kerangkanya gitu ya tentang Indonesia. Nah, tapi detailnya tentang satuan budaya, objek pemajuan kebudayaan, apa sih yang perlu diangkat, mana yang paling urgent dari OPK yang perlu diangkat. Saya pikir teman-teman yang lebih menguasai lah ya, dan dokumen itu ada di BPKD. Saya pikir tinggal disingkap aja BPKD, itu semua kelihatan tuh dari potensi, persoalan, dan rekomendasi. Itu saja, terima kasih. Rahayu. Terima kasih. Terima kasih Pak Rinto. Silakan mungkin dari Mas Egy sama Mbak Fafa sebelum ditutup. Tapi ada yang lain dulu? Ini ada teman komunitas dari dinas, dari Pak Ruhiat. Silakan Pak Ruhiat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan hanya menambahkan saja. Kebetulan tadi Mas Inu menyampaikan bahwa berkenaan dengan tema, ya barangkali nanti Jawa Barat untuk mencari tema yang lebih tepat, karena memang selama ini tuh kita kan seolah-olah digiring ke tema ritual dan air ya. Memang betul di Indramayu sendiri, apalagi Indramayu, masyarakatnya itu sangat ritus sekali, karena
dalam 1 tahun itu masyarakat Indramayu bisa ada beberapa kegiatan ritual seperti contohnya sedekah bumi, ngunjung, mapag tamba, mapag sri, adangan nadran, kemudian ada lagi yang kebetulan sudah ditetapkan menjadi WBTB Indonesia, itu ya upacara adat ngarot. Dan kegiatan-kegiatan ini yang justru menghidupkan kesenian tradisional di Indramayu. Nah, barangkali untuk ini saya sampaikan barangkali untuk itu merubah atau mencari tema yang tepat gitu ya, kira-kira yang lebih besar dengan itu. Mungkin itu hanya itu saja barangkali tambahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kita terima kasih Pak Ruhyat. Kita ada di penghujung acara kah, Mbak? Ya Mas, betul. Kita sudah di penghujung acara. Oke. Silakan Mas Egi kalau ada yang mau disampaikan. Oke, nanti mohon ditambahkan oleh Mbak Fafa maupun Kang Rinto. Jadi menurut saya bagaimana juga diskusi ini tetap kita melihat ada pergerakan gitu, ada progres di dalam dalam diskusi kita kali ini ya. Sebetulnya kita berharap ini terjadi sebelum terjadi diskusi ini, tapi nggak apa-apa, ini sudah terjadi. Nah, paling tidak di sini kita melihat beberapa hal menurut saya. Pertama adalah bagaimana sebuah festival itu bisa dikembangkan dalam berbagai bentuk kegiatan. Apa yang disampaikan oleh Kang Rinto ataupun dari Kang Inu atau Kang Niko dari Jaga Kali tadi menunjukkan bagaimana sebuah festival bisa tidak harus berupa festival bahkan, tapi bisa mempunyai berbagai bentuk. Gitu. Kemudian kita melihat bagaimana tema lingkungan itu bisa dielaborate atau dikembangkan sedemikian rupa sehingga bisa menjadi kegiatan-kegiatan yang tidak melulu berupa pertunjukan kesenian, walaupun banyak juga dan pada kenyataannya memang sebagian besar dari bentuk-bentuk kesenian atau ekspresi-ekspresi kesenian kita itu memang berbasis agraris yang ada hubungannya dengan tema besar yang kita mau bawa. Nah, tema besar yang dari kemarin kita sebut sebetulnya itu mengerucutnya adalah karena sempat ada usulan dari pemerintah saya agak lupa terus terang, tapi untuk melakukan festival Jaga Kali ya, dan ketika kemarin kita mencoba mencari sebuah ide itu yang memang mengerucut. Nah, tapi apakah ide atau gagasan ini yang mau tetap kita usung? Saya pikir kita memang sudah melampaui berbagai tahap yang relatif panjang, tapi seandainya ingin kemudian ditinjau ulang, saya kira sangat memungkinkan saja, boleh-boleh saja, sepanjang satu bahwa itu dilakukan dengan melibatkan teman-teman yang ada di sini, yang ada di komunitas pada akhirnya. Dan kemudian yang paling penting adalah ini segera harus kita lakukan supaya karena kita hanya punya 4 kali pertemuan ya, 4 sesi. Jadi mungkin dengan cara semacam ini juga saya yakin akan susah mengumpulkan untuk bertemu secara langsung. Tapi mungkin dinas, dalam hal ini dinas provinsi, bisa memfasilitasi sebuah diskusi tersendiri dengan teman-teman lewat Zoom atau lewat Google Meet atau apapun, untuk kemudian membahas ini sehingga kita memiliki memiliki pergerakan untuk kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Saya pikir itu yang ingin saya sampaikan, mungkin bisa dilengkapi oleh... Ya, nambah dikit Mas. Ya, mungkin sebelum ditutup, melalui Ibu Yeti atau siapa yang mengkoordinir dari teman-teman semua ini, sebelum kemudian Lokakarya yang keempat, mestinya Bapak Ibu semua melakukan diskusi virtual seperti ini sehingga mengerucutkan dulu sendiri apa yang harus menjadi catatan-catatan Lokakarya yang ketiga ini, dan nanti
disampaikan pada saat lokakarya yang keempat. Jangan kemudian nyun sewu habis lokakarya ini kita ketemu lagi di minggu depan di lokakarya yang keempat tanpa Bapak Ibu melakukan pertemuan secara virtual, diskusi yang lebih mengerucut begitu. Mohon Ibu Yeti ini ditindaklanjuti atau siapapun yang bisa memfasilitasi, ya. Terima kasih. Baik Bu, akan kami sampaikan dengan semua dengan yang lainnya dengan kabupaten kota sebelum pelaksanaan yang keempat gitu. Iya. Kan lebih inisiatif karena kemarin ya kebetulan kami sibuk banget gitu Bu. Jadi belum sempat koordinasi ke kabupaten kota. Ya, terima kasih sekali. Ya, mangga Bu. Ya, saya kembalikan ke moderator, mungkin cukup bisa ditutup. Baik, saya rasa diskusinya juga sudah mulai jelas ya, tapi memang betul saya setuju dengan arahan dari ketiga narasumber kita. Ini perlu, kalau tadi pesannya Pak Punto itu perlu mungkin teman-teman menyesuaikan OPK, ya kan? Jadi OPK yang lebih tahu itu kan teman-teman. Nah, itu perlu menyesuaikan juga dengan PPKD yang ada di Provinsi Jawa Barat. Nah, kemudian kalau pesannya dari Mas Egy itu tadi yang terpenting itu adalah adanya diskusi dari Mas Egy dan Mbak Fafa itu memberikan pesan agar bisa melakukan diskusi di luar dari pertemuan lokakarya ini, sehingga nanti di pertemuan berikutnya kita sudah lebih jelas lagi nih festivalnya akan seperti apa. Mungkin dengan harapan jika ada pertemuan di luar dari lokakarya ini, kita bisa nanti di pertemuan berikutnya mengetahui nih kira-kira nama festivalnya tuh apa. Mungkin sudah bisa lebih mengerucut ke arah sana seperti itu. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Ibu Yeti, punten Ibu, nanti mungkin bisa dibantu ya Ibu ya untuk bisa pertemuan internal dengan teman-teman komunitas dari berbagai kabupaten ini yang tergabung di Ciayu Majakuning gitu ya Ibu ya. Baik, ini saya mengingatkan kembali kalau untuk pertemuan terakhir kita di pertemuan keempat itu akan dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2020 di jam yang sama, yaitu di jam 13.00 waktu Indonesia Barat. Nah, itu kita akan ada pertemuan keempat atau diskusi keempat untuk lokakarya ini, dan diharapkan, nah ini tadi pesan-pesan yang disampaikan oleh para narasumber bisa direalisasikan sehingga di pertemuan keempat kita bisa lebih enak lagi berdiskusinya karena memang sudah terlihat lebih jelas bentuknya seperti itu. Baik, saya rasa itu saja Bapak Ibu sekalian. Jika tidak ada yang ingin ditambahkan, saya akan cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan diskusi kita tentunya bisa memberikan manfaat kepada kita semua, dan saya ingin berpesan tetap jaga kesehatan selama pandemi COVID ini, dan tentunya saya sebagai moderator dan juga teman-teman tim teknis yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian, dan tentunya terima kasih kepada narasumber yang sudah mengisi pada diskusi ketiga ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di diskusi keempat di tanggal 26 Oktober 2020. Demikian Bapak Ibu, selamat siang menjelang sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rahayu.